Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali kakak hari ini ketemu lagi sama adik-adik untuk bersama-sama beribadah. Gimana kabar adik-adik semuanya? Kakak harapkan adik-adik semua dalam kondisi yang sehat, yang sip, dan siap beribadah. Oke, nah adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya, buku kesayangan kita? Sip! Lalu jangan lupa ya, duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau menghargai Tuhan dan kita menghormati ibadah kita dengan bersikap baik, duduk yang manis. Oke? Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak semua adik-adik untuk berdoa. Tutup matanya, lipat tangan, dan kita datang sama Tuhan. Oke? Yuk. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa, Tuhan sepanjang kami beribadah, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang nyata atas kami. Kami berdoa Tuhan dalam ibadah kami hari ini, biarlah Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menyertai supaya semua yang Tuhan sudah siapkan boleh diterima oleh adik-adik dengan baik. Sehingga adik-adik bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan cinta akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sepanjang minggu ini kakak percaya sekali ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu ada dengan adik-adik kan? Kita angkat satu buah pujian yuk. Jalan serta Yesus. Oke? Ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, itu tadi sebuah pernyataan iman kita bahwa jalan serta Yesus di dalam suka maupun duka tidak perlu takut.
Itu sebabnya kita terus harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk tetap dalam pimpinan Tuhan. Oke? Nah adik-adik, sepanjang hari ini adik-adik semua akan diberkati lewat kegiatan, lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak yang lainnya. Nah, kita akan dengerin firman Tuhan ya adik-adik, supaya hidup adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Kakak mengajak adik-adik semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita angkat satu buah pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Dengan sikap hati yang benar dan dengan tutup mata kita angkat pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Kami boleh datang ke hadirat-Mu dan mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk setiap adik-adikku di rumah yang terus Tuhan dalam penyertaan Engkau, dalam perlindungan Engkau. Kami bersama-sama datang kepada Engkau Tuhan, menyerahkan hidup kami terlebih lagi Tuhan kepada Engkau, supaya terus ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami rindu hari-hari kami terus diperlengkapi, terus dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga hari lepas hari setiap adik-adikku boleh mengalami perubahan demi perubahan, perjumpaan dengan Tuhan, dan mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengubahkan setiap kondisi, setiap keadaan di negeri ini. Kami percaya Tuhan, kami memberkati negeri kami, supaya negeri ini boleh juga mengalami kasih Tuhan lewat hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar adik-adikku di rumah akan mendengarkan firman Tuhan, akan mengikuti setiap kegiatan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap apapun juga yang akan disampaikan, dan berkati setiap kakak-kakak akan menyampaikan firman Tuhan, supaya semua yang berasal dari Tuhan itu boleh disampaikan sepenuhnya, dan berkat Tuhan yang terutama boleh diambil sepenuhnya oleh adik-adik
adik-adikku di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus, mari adik-adik yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, selamat mengikuti kegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, mana ya adik-adik? Kok tidak kelihatan? Oh, ada di situ. Tunggu ya adik-adik, Kak Eri ke situ. Adik-adik, tadi Kak Eri ada di belakang sebuah tembok. Nah, ngomong-ngomong soal tembok, nanti ceritanya Kak Eri juga berhubungan dengan sebuah tembok. Sebelumnya, Kak Eri mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Wah, hebat. Pasti adik-adik masih ingat dong ya cerita yang disampaikan oleh Kak Gita minggu lalu. Bahwa bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan mukjizat Tuhan. Siapa ya yang memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan? Ada yang ingat? Iya, betul. Itu adalah Yosua, ya. Yosua mendengar suara Tuhan, lalu ia percaya dan taat untuk melakukan semua arahan-arahan Tuhan. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Keren banget kan adik-adik Tuhan kita. Nah, sebelum kakak melanjutkan ceritanya, seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu Alkitab Kesayangan. Siapin Alkitabnya ya adik-adik. Ku dengar suaramu, oh Tuhan, ku tahu firman-Mu dari Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Adik-adik, Tuhan memberikan sebuah tanah yang sangat besar kepada Abraham dan keturunannya. Tanah itu disebut tanah perjanjian. Namanya tanah Kanaan. Tapi karena terjadi kelaparan, bangsa Israel harus pindah ke Mesir. Adik-adik pasti masih ingat cerita tentang Yusuf. Ia membawa seluruh keluarganya ke Mesir karena di Kanaan terjadi kelaparan. Nah, tetapi bangsa Israel lama-kelamaan menjadi budak di Mesir selama lebih dari 400 tahun. Sementara itu, tanah Kanaan yang mereka tinggalkan akhirnya didiami oleh bangsa-bangsa asing. Di sana jadi banyak sekali ada kota-kota yang berdiri. Salah satunya adalah kota Yeriko. Penduduk kota Yeriko seharusnya tidak tinggal di Yeriko karena tempat itu adalah milik orang Israel. Oleh sebab itu, Tuhan memerintahkan orang-orang Israel untuk merebut kembali tanah milik mereka. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu loh adik-adik untuk masuk ke kota Yeriko. Kota Yeriko ini dikelilingi oleh tembok yang sangat besar, yang sangat tebal, dan juga tinggi. Kalau tembok yang tadi menghalangi Kak Eri, itu temboknya tipis dan pendek. Tapi tembok Yeriko itu besar, tebal, dan tinggi. Seperti gambar ini adik-adik. Pintu gerbangnya pun ditutup rapat-rapat. Karena penduduk Yeriko sudah tahu ada orang Israel berkemah di depan kota mereka. Mereka sebenarnya takut kepada orang Israel karena mereka sering mendengar cerita tentang Tuhan yang membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Mereka sudah pernah dengar bahwa Tuhan memimpin mereka dengan cara membelah Laut Teberau. Wah, karena Tuhan kita sangat keren dan hebat, orang-orang Yeriko jadi ketakutan. Oleh sebab itu, sewaktu orang-orang Yeriko tahu bahwa ada orang Israel, mereka menutup rapat-rapat gerbangnya.
tidak boleh ada orang yang keluar ataupun masuk. Tapi adik-adik, tembok Yeriko itu sangat besar, tebal, dan tinggi. Jadi bagaimana ya bangsa Israel bisa memasuki kota itu? Daripada bingung-bingung, Yosua lebih memilih untuk mendengarkan suara Tuhan dan mendengarkan arahan-arahan Tuhan. Coba adik-adik tebak, apakah Yosua mau taat untuk melakukan setiap arahan Tuhan? Betul sekali. Yosua mau taat kepada Tuhan karena Yosua percaya kepadanya. Perintah Tuhan yang harus Yosua lakukan adalah seperti ini adik-adik. Yosua dan bangsa Israel harus mengelilingi tembok kota Yeriko yang besar itu dan membuat sebuah barisan. Barisannya seperti ini. Di bagian depan adalah orang-orang yang bersenjata, diikuti oleh 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba. Sangkakala itu apa ya? Lihat ini adik-adik. Sangkakala itu seperti ini. Ini kalau ditiup akan menghasilkan suara. Dengarkan ya adik-adik. Kedengaran kan? Nah, sekali lagi ya. Karena suaranya yang keras, sangkakala ini digunakan untuk meminta perhatian dari bangsa Israel karena akan ada pengumuman. Ketika berperang, sangkakala digunakan untuk mengumpulkan prajurit. Atau di saat-saat lain, sangkakala juga bisa digunakan sebagai alat musik adik-adik untuk menyorakan kehebatan Tuhan. Setelah ketujuh imam itu diikuti oleh imam-imam yang membawa tabut perjanjian. Adik-adik, tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Jadi sebetulnya barisan itu adalah pengiring tabut perjanjian untuk menunjukkan kepada orang-orang Yeriko dan juga kepada bangsa Israel bahwa Tuhan hadir di situ dan mengelilingi seluruh kota Yeriko yang merupakan milik Tuhan. Setelah para imam yang membawa tabut perjanjian, barisan itu diikuti oleh orang-orang Israel dan ditutup oleh prajurit yang membawa senjata yang lengkap. Adik-adik, prajurit-prajurit Raja Yeriko melihat dari atas tembok. Mereka mengamati ke bawah. Apa sih kotak yang di bawah itu? Mereka nggak tahu kalau sebetulnya kotak itu adalah tabut perjanjian yang merupakan lambang kehadiran Tuhan. Mereka juga merasa heran. Ngapain sih orang Israel kok keliling-keliling aja? Mereka tidak mendobrak gerbang ataupun berusaha untuk menghancurkan tembok. Orang Yeriko itu tidak tahu bahwa ada rencana Tuhan yang besar. Kadang-kadang ada juga yang mentertawakan mereka karena mereka hanya berkeliling-keliling saja. Nah adik-adik, sebetulnya orang-orang Yeriko merasa aman dengan temboknya yang sangat besar, tebal, dan tinggi itu. Karena tidak mungkin tembok itu bisa hancur dengan mudah. Kalau zaman sekarang ada bom yang bisa meledakkan gedung seperti ini. Tapi zaman dulu tidak ada adik-adik. Tuhan memerintahkan Yosua dan barisan orang-orang Israel itu untuk mengelilingi tembok kota Yeriko selama 7 hari. Pada hari pertama sampai hari ke-6, mereka hanya boleh mengelilingi 1 kali saja tembok Yeriko. Nah, ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, tidak boleh ada seorang pun yang bersuara. Hanya sangkakala saja yang boleh dibunyikan. Pada waktu itu, tidak boleh ada yang bersuara. Yang terdengar hanya suara derap langkah kaki mereka dan suara sangkakala yang dibunyikan oleh para imam. Mereka tidak mengucapkan apa-apa,
Tidak boleh ada yang mengeluh capek, tidak boleh ada yang mengeluh haus, tidak boleh ada yang bilang lapar. Semuanya tidak boleh ada yang bicara. Mereka mengelilingi tembok Yeriko pada hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6. Hanya 1 kali saja. Jadi, berapa kali orang Israel berkeliling tembok Yeriko pada hari ke-1 sampai hari ke-6? Berapa kali adik-adik? Iya, hanya 1 kali saja ya. Nah, pada hari yang ke-7, berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Pada hari yang ke-7 ini, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali. Lebih banyak daripada hari-hari yang sebelumnya. Sebanyak apa adik-adik? Iya, 7 kali ya. Pada hari yang ke-7 ini, bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. 1, 2, 3, sampai yang ke-7 kali, para imam kemudian membunyikan sangkakala. Keras sekali. Setelah itu, Yosua juga berteriak, "Bersoraklah, bersoraklah, sebab Tuhan menyerahkan kota ini kepada kita." Akhirnya mereka bersorak-sorai semuanya adik-adik. Sorak-soraknya seperti apa ya? Nah adik-adik, bayangkan kalau misalnya adik-adik menonton pertandingan sepak bola. Wah, ketika ada gol, semua penonton bersorak-sorai dengan gembira, berteriak dan berseru, "Gol!" Seperti itu kan adik-adik? Nah, ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko, itu jumlahnya sangat banyak. Dan ketika mereka bersorak, orang-orang Yeriko merasa kaget. Apa yang terjadi? Nah, adik-adik tahu tidak? Sorak-sorai mereka itu menghasilkan sebuah mukjizat yang luar biasa. Tembok Yeriko yang sangat besar, tebal, dan tinggi itu tiba-tiba runtuh seketika. Saat itu juga orang Israel semua lari memanjat dan memasuki kota Yeriko. Orang-orang Yeriko yang ada di dalam kota itu merasa panik. Dan akhirnya adik-adik pasti sudah bisa menebak siapa yang menang. Iya, orang Israel menang adik-adik, berhasil merebut kembali kota Yeriko. Tepuk tangan adik-adik. Tuhan kita hebat sekali kan adik-adik. Padahal tembok kota Yeriko itu sangat besar, tebal, dan juga tinggi. Tapi bangsa Israel tidak menggunakan alat-alat untuk menghancurkannya. Mereka tidak menggunakan bom. Mereka juga tidak menggunakan palu ataupun alat-alat lainnya supaya tembok kota Yeriko itu hancur. Semuanya berawal dari Yosua yang mau mendengar suara Tuhan, percaya, dan setia untuk melakukan perintah Tuhan. Sebenarnya, bangsa Israel itu melakukan hal-hal yang aneh. Mereka hanya berkeliling-keliling, tapi Yosua tidak peduli apakah itu aneh atau tidak. Yang penting itu adalah suara Tuhan, ia mau melakukannya dengan setia. Yuk adik-adik, kita buka Alkitabnya ya. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong mama papanya untuk membacakan dari Yosua 6 ayat yang ke-27. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah adik-adik, sejak saat itu bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan melawan bangsa-bangsa lain yang tinggal di tanah Kanaan. Sehingga pada akhirnya tanah Kanaan itu berhasil direbut lagi oleh bangsa Israel. Tuhan kita sangat berkuasa. Tuhan itu bukan hanya berkuasa untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan kesembuhan, ataupun berkat-berkat ya adik-adik. Tuhan juga berkuasa atas maut. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sesudah ia mati di kayu salib, ia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Artinya, Tuhan lebih berkuasa atas maut dan atas kematian. Karena Tuhan berkuasa atas kematian, maka Tuhan bisa memberikan hidup yang kekal buat kita. Nah adik-adik,
Siapa yang mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Tuhan sangat senang kalau adik-adik percaya. Tuhan juga akan lebih senang lagi kalau adik-adik, mama papa, dan saudara-saudara adik-adik percaya kepada Tuhan. Kakak dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kakak pun percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan berkuasa. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus adik-adik. Jadi kakak dan seisi rumah kakak akan menyembah Tuhan. Seperti ayat hafalan kita minggu ini. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik, Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak sudah selesai menceritakan tentang kehebatan Tuhan. Tetap semangat ya beribadah. Untuk adik-adik semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat hebat dan berkuasa. Tuhan, saya dan semua keluarga saya mau percaya dan setia dan mau selalu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, tadi sudah dengar cerita dari Kak Eri bagaimana Yosua mau percaya dan taat kepada Tuhan dan dia mau mendengar suara Tuhan sehingga ia memerintahkan bangsa Israel untuk melingit tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Setelah mereka bersama-sama meniup sangkakala, akhirnya tembok Yeriko runtuh. Hore! Nah, sangkakala pada zaman itu bentuknya seperti ini ya adik-adik. Sangkakala digunakan untuk meminta perhatian orang banyak dengan suara yang keras. Sangkakala kalau pada zaman sekarang mungkin kita bisa samakan seperti trompet. Bentuknya bermacam-macam seperti ini ya adik-adik. Nah, kali ini kakak akan mengajak adik-adik membuat trompet yang sederhana. Kita lihat yuk cara-caranya. Adik-adik bisa menyediakan karton sebesar kertas HPS. Kertas bergambar sebesar HPS boleh diganti dengan kertas berwarna atau kertas minyak. Gunting, lem, dan sedotan. Begini ya cara membuatnya. Ukur sedotan sepanjang kurang lebih 7 cm lalu potong. Lalu pada bagian satu sisi digepengkan, lalu digunting berbentuk segitiga. Seperti ini ya. Lalu gabungkan karton putih dan kertas bergambar seperti ini, lalu dilem ya. Lalu lipat berbentuk kerucut seperti ini sampai satu bagian ujungnya kecil ya. Lalu lem supaya bentuknya bertahan. Lalu gunting bagian yang besarnya sampai rata seperti ini ya.
Nah, setelah bentuknya selesai seperti ini, baru kita masukkan sedotan yang tadi kita sudah potong bagian ujungnya berbentuk segitiga. Seperti ini. Jika tidak berbunyi, mohon bantuan mama atau papa sehingga trompet ini bisa bunyi ya adik-adik. Mari kita rayakan kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Biarlah aku dan seisi rumahku boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih adik-adik semuanya. Dah. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan mendengarkan bagi berkat ya dari adik-adik yang selama ini sudah mengalami apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup adik-adik semua. Yuk, kita mau dengar sama-sama ya. Aku adalah terang, aku adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Aku adalah terang, aku adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Dia ciptakanku jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya. Biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya. Biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, aku adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat.
Puji Tuhan. Terima kasih ya buat semua adik-adik yang sudah bagi berkat. Nah, kakak percaya sekali bahwa adik-adik semua yang lain juga pasti akan mengalami berkat Tuhan. Oke, ditunggu ya semuanya. Nah, adik-adik, ada satu pengumuman lagi. Tadi adik-adik sudah membuat trompet kan dalam kegiatan hari ini. Kakak minta adik-adik boleh dibantu sama mama papa ya di rumah. Boleh buat trompetnya di rumah, lalu direkam, divideokan, dan nanti minta tolong papa atau mama mengirimkan hasil videonya ke Kak Sondang. Oke, ditunggu ya hasil trompetnya. Nah, demikian adik-adik ibadah kita hari ini. Kakak ajak adik-adik semuanya untuk berdoa dulu sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak ajak semua kita untuk tutup mata, lipat tangan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Yuk! Terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang hari ini untuk berkat Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan. Kami berdoa supaya setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh di setiap hati adik-adikku Tuhan di rumah. Firman yang hidup, yang menghasilkan buah, yang terus bertumbuh membuat adik-adikku semakin mengenal Engkau. Terima kasih, kami berdoa Tuhan. Pagi hari ini menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Papa, Mama, Tuhan yang berkati setiap apapun juga yang dikerjakan oleh Papa, Mama, sehingga semuanya boleh berhasil dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan teringat untuk kondisi negara kami. Kami berdoa memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, juga semua pembantu-pembantu presiden. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gubernur, untuk semua yang sedang dikerjakan dalam menangani masalah di negara ini. Kami berdoa memberkati supaya negara ini boleh kembali normal seperti sedia kala dan kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk segala sesuatu yang kami doakan. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami, mungkin ada adik-adik di rumah yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa supaya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Adik-adikku yang di rumah boleh sembuh, sehat kembali seperti sedia kala, dan boleh beraktivitas, boleh sekolah kembali, dan bersama-sama boleh beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan hidup kami, adik-adikku di rumah. Berikan kepintaran, kesehatan senantiasa, supaya adik-adikku boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang bersungguh-sungguh datang kepada Engkau dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, mari angkat tangan adik-adik semuanya. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, Sang Penghibur, menyertai engkau adik-adik semua yang ada di rumah, papa, mama, dan memberkati engkau menjadi kepala dan bukan ekor, tapi hidupmu terus boleh berlimpah dan menghasilkan buah, dan hidupmu boleh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun juga yang kau perbuat boleh berhasil dan hasilnya boleh memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, dan biarlah sepanjang seminggu ke depan, sepanjang tidak bertemu, damai sejahtera dan kasih Tuhan melingkupi adik-adik semua beserta dan keluarga, bersama-sama boleh melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.